Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan segera masuk ke dalam ibadah online GSJA Efrata. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita semua mempersiapkan diri kita dengan memakai pakaian yang rapi dan pantas, karena kita akan bertemu Tuhan Yesus. Meski beribadah secara online, hindari hal-hal yang dapat mengganggu selama beribadah, seperti mematikan dering handphone dan tidak sambil makan atau minum. Persiapkan Alkitab dan buku catatan. Mengikuti ibadah sampai akhir sama seperti saat di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Khotbah saya di ibadah yang pertama adalah terobosan iman, dan saudara sudah yang mengikuti ibadah yang pertama, saudara saya sudah sampaikan beberapa contoh bahwa ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami terobosan iman, dan saya berpikir di masa-masa sekarang ini saudara-saudara harus mengalami terobosan iman. Saya katakan, apa itu terobosan? Artinya kalau saudara lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, terobosan itu berasal dari kata terobos, kata kerja yang artinya menembus, mendobrak. Artinya pintu itu didobrak kalau menghalangi. Tapi di dalam konteks iman artinya kita mendobrak sesuatu yang sudah lama gitu ya. Iman yang suam-suam itu harus didobrak gitu, harus bangkit gitu loh, maksudnya gitu loh. Jadi sedangkan kata iman, kalau saudara baca tadi di nats yang saya bacakan di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan, jadi arti terobosan iman artinya mendobrak iman yang biasa-biasa saja, mendobrak iman yang suam-suam kuku, iman yang suam-suam, panas enggak, dingin enggak, itu harus didobrak. Iman yang tertidur harus dibangunkan, dibangkitkan dengan sengaja, saudara-saudaraku. Iman yang tidak bertumbuh, iman yang tidak berbuah, iman yang stagnasi itu harus didobrak. Karena apa? Di masa-masa sekarang ini ada orang ngomong begini, kalau di masa sekarang ini saja sudah sangat sulit untuk memenangkannya dengan iman yang biasa-biasa, nggak mungkin gitu. Tapi harus luar biasa imannya untuk memenangkan di masa-masa sulit ini, untuk menghadapi kondisi-kondisi yang membuat saudara semakin, kita semua mengalaminya ya, semakin khawatir, cemas dan lain sebagainya. Tapi dikatakan saudara-saudara harus mulai memiliki iman yang lebih sungguh-sungguh. Jadi karena iman yang biasa-biasa, saya katakan, iman yang suam, iman yang tertidur, iman yang tidak bertumbuh, iman yang tidak berbuah, iman yang stagnan, tidak ada gunanya di masa-masa sekarang. Berhenti punya iman yang suam, berhenti punya iman yang biasa-biasa. Karena punya iman yang suam, punya iman yang biasa-biasa, saya katakan tidak akan bisa menolong kita di masa sulit ini. Oleh sebab itu perlu didobrak, perlu diubah, perlu ditingkatkan menjadi terobosan iman. Menjadi apa? Menjadi iman yang menyala-nyala, iman yang hidup, iman yang taat, iman yang bersandar sepenuhnya kepada Allah, iman yang berani pegang dan menanti janji-janji Tuhan, iman karena Allah itu setia, maka apapun yang Dia janjikan pasti digenapi karena Dia setia. Iman yang kita katakan mungkin, di mana orang-orang di sekeliling saudara mengatakan tidak mungkin, tapi ketika kita punya iman yang mengalami terobosan, kita katakan mungkin loh. Kenapa saudara-saudara? Lihat di pasal 11 dari Ibrani itu ada beberapa contoh orang-orang yang mengalami terobosan iman. Ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Yakub, ada Sarah, ada Ishak, ada Yusuf, ada Musa, ada Rahab. Itu tokoh-tokoh yang mengalami terobosan iman, walaupun kondisi mereka nggak memungkinkan punya iman kepada Allah karena kondisi mereka. Abraham, Yusuf, saudara bisa lihat
contoh-contohnya. Jadi tokoh-tokoh ini memiliki iman yang kuat. Tokoh-tokoh ini memiliki iman yang bukan bersandar pada diri mereka sendiri, tapi kepada Allah yang berjanji akan menyertai dan menolong mereka. Tokoh-tokoh ini tidak memiliki iman kepada kemampuan mereka sendiri. Tolong saudara-saudaraku, jangan andalkan kemampuan kita di masa-masa sekarang ini, tapi andalkan kemampuan Tuhan. Amin. Percayalah saudaraku, ilmu kita yang dapat di sekolah Alkitab, ilmu kita yang kita dapat di universitas nggak mampu memberi titik terang di masa-masa sulit ini. Percayalah. Jadi untuk bisa memampukan kita melihat titik terang, melihat pengharapan, melihat hari esok, itu hanya iman yang mengalami pendobrakan, bukan iman yang biasa-biasa. Abraham beriman kepada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri, yaitu kepada Allah yang hidup, saudara-saudara. Kalau saudara lihat, saya katakan, jadi saya tidak, ada beberapa, saya katakan contoh-contoh orang yang memiliki terobosan iman dan orang yang memiliki, yang tidak memiliki, yang tidak mampu mengupgrade imannya, gitu ya, mengangkat imannya, memperbaiki imannya, mendewasakan imannya, meningkatkan imannya. Ada beberapa tokoh yang tadi pagi saya sudah beritahukan kepada saudara. Jadi tokoh-tokoh yang ada di pasal 11 kitab Ibrani adalah orang-orang yang mengalami terobosan iman, sehingga mereka mampu menghadapi kondisi-kondisi mereka, mampu menghadapi tantangan-tantangan di zaman mereka, bukan dengan kekuatan, bukan dengan cara berpikir mereka, tapi dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Itu, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu saya katakan, menurut Rasul Paulus, iman yang mengalami terobosan itu adalah di 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Orang yang mengalami terobosan iman tidak lagi fokus mengandalkan apa yang dilihat, apa yang ada pada dia, apa yang bersama-sama, siapa yang bersama-sama dengan dia, apa yang ada padamu, apa yang kau lihat, dengan siapa engkau berjalan, itu tidak menentukan kemenangan kita, saudara-saudara. Di khotbah minggu yang lalu sudah saya katakan, yang menentukan kemenangan kita, kita bersama dengan Tuhan gak? Kondisi-kondisi sekarang ini. Banyak orang lupa, kalau ada orang-orang di belakang saya, orang kuat, orang hebat, pasti saya menang. No. Percayalah saudara-saudaraku, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dituliskan di dalam kitab Ibrani pasal 11, tidak ada tokoh orang hebat di belakangnya, hanya Tuhan bersama dengan dia. Akhirnya mereka berhasil menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menentu di zamannya mereka. Apalagi di zaman kita hari ini, saudara. Jadi iman yang mengalami terobosan menurut Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan katanya kekal. Di dalam Roma pasal 8 dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun dan lain sebagainya. Jadi Paulus ingin katakan, kalau kita hanya bersandar patokan kita kepada sesuatu yang kelihatan, yaitu dilihat oleh mata jasmani kita, itu bukan iman yang mengalami terobosan. Tetapi maksud saya, iman yang mengalami terobosan adalah iman yang kita melampaui. Kita dapat melihat melampaui apa yang tidak dapat dijangkau, dilihat oleh mata jasmani kita. Dan itulah Abraham, saudara. Abraham tuh ngomong, Tuhan ngomong, Abraham, lihat tuh bintang-bintang. Waktu dia lihat, apa maksudnya Tuhan? Itulah jumlah keturunanmu. Waktu dibawa ke pantai, dikatakan, lihat tuh pantai, pasir-pasir. Abraham ngomong, ini apa maksudnya Tuhan? Seperti itulah jumlah keturunanmu. Saudara bayangkan, waktu dia mati, saudara-saudara, dia tidak melihat seperti bintang keturunannya. Hanya berhasil melihat satu, yaitu Ishak. Dia nggak melihat jumlah keturunannya seperti pasir yang ada di pantai. Dia hanya melihat
satu Isa. Tapi dengan mata, baca pasal 11 ya. Tapi dengan mata rohani, mata iman yang menembus melebihi dari mata jasmani kita, dia dapat melihat, saudara, apa yang dikatakan oleh Allah. Dia dapat melihat itu akan nyata di dalam keturunannya. Kapan itu terjadi? Itu setelah kita ada bersama-sama. Saudara dan saya adalah keturunannya Abraham. Udah mau jatuh. Ketika kita mengharapkan, mendoakan sesuatu yang tidak kita lihat, penulis Ibrani mengatakan, disitulah kita punya bukti, punya iman untuk membuktikan apa yang tidak kita lihat ini akan terlihat. Apa yang tidak bisa dijangkau di masa-masa sulit ini akan terjangkau. Apa yang mustahil di masa-masa sulit ini tidak mustahil untuk kita jangkau. Tapi butuh iman. Imannya juga bukan iman yang biasa-biasa. Bukan iman yang stagnasi. Bukan iman yang gak bertumbuh. Bagaimana saudara mengharapkan sesuatu yang luar biasa tapi mengerjakan dengan cara yang biasa? Gak mungkin. Ketika kita mengharapkan, mendoakan sesuatu yang tidak kelihatan, penulis Ibrani pasal 11 dikatakan, itulah membutuhkan iman yang mengalami terobosan. Supaya apa? Yang tidak terlihat oleh mata jasmani dapat ditembus oleh mata rohani dengan mata iman. Saya sudah mengatakan tadi beberapa contoh di bilangan kita, bilangan pasal 13. Ada 2 contoh di situ, ada 12 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan. 10 orang nggak mengalami terobosan iman. Mereka hanya percaya bahwa Tuhan ada. Mereka percaya bahwa Tuhan di pihak mereka, tapi tidak membuktikan bahwa mereka di pihak Tuhan. Tapi 2 orang ini mengalami terobosan iman, saudara. Tadi saya sudah sampaikan beberapa hal kepada saudara. Lihat, orang yang nggak mengalami terobosan iman di bilangan 13 ayat 31 33 dikatakan, ini perkataannya sangat berbahaya. Di ayat yang ke-31 dikatakan pasal 13 dari kitab bilangan, tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Pertama, saudara-saudara, itu cara pandang yang imannya nggak mengalami terobosan. 32 dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Ini yang hanya mampu melihat dari fisik, dari mata jasmaninya. Sehingga kabar-kabar yang diperdengarkan, kabar-kabar yang diucapkan, itu kabar-kabar busuk. Banyak kan kita dengar di masa-masa sekarang, nggak mungkin pakai usaha kayak gini bisa maju. Itu kabar busuk, saudara-saudara. Nggak mungkin pakai orang yang sama juga kemarin aja itu ambrol, itu bangkrut, padahal dia dagang yang sama. Bapak masa dagang juga yang sama? Itu kabar busuk, saudara-saudara. Karena mereka hanya bisa melihat apa yang terlihat dan mengatakan apa yang dilihat. Tapi iman harus menjangkau apa yang tidak dilihat. Karena itulah yang disediakan Tuhan kepada kita. Ayat 33 dari 32 dikatakan, negeri itu telah kami lalui untuk diintai, adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di situ, dikatakan di sana, adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat, kata-kata lihat itu berapa kali? Di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi 10 orang ini, karena nggak mengalami terobosan iman, nggak mendobrak imannya yang biasa-biasa, upgrade menjadi luar biasa. Yang stagnan itu menjadi hidup bergerak secara luar biasa. Dikatakan hanya melihat orang itu dari sudut mulut, masalah itu dan lain sebagainya dari sudut negatif seperti yang pernah saya khotbahkan, saudara-saudara. 10 orang dari pengintai ini melaporkan 2 hal. Kabar busuk, melihat dirinya nggak mampu, karena seperti belalang mengecilkan dirinya. Karena dia nggak tahu bahwa di dalam dirinya ada Tuhan yang luar biasa. Karena dia nggak mampu melihatnya. 10 pengintai ini hanya berhasil melihat hal-hal yang buruk, saudara.
di depan matanya, tapi dia nggak bisa menembus sesuatu yang luar biasa yang akan bersama-sama dengan dia. 10 pengintai ini hanya berhasil membawa dirinya itu kecil karena tidak berhasil melihat Allah yang ada di dalam dirinya. 10 pengintai ini kepercayaannya kepada Allah itu hanya sebatas dengan apa yang dilihat oleh mata jasmani, seperti saya katakan, tanpa pernah menggunakan iman yang menurut Ibrani itu menembus sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Saya ngomong nih, celakanya apa yang dilakukan oleh 10 pengintai ini sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan di masa sekarang. Jadi sangat sangat berbahaya. Kalau engkau keberhasilanmu ditentukan apa yang kau lihat. Kalau kemungkinan yang kau mungkinkan, kemungkinan ini bisa, usaha ini mungkin bisa, usaha ini mungkin bisa, dagang ini mungkin bisa, dagang itu bisa. Kalau saudara hanya berasalkan kemungkinan yang saudara lihat, pasti saudara nggak bisa maju. Orang itu nggak usah didagang karena dia kemarin dagang itu nggak laku. Ini nggak usah usaha ini karena usaha kemarin itu tetangga saya bangkrut. Karena selalu yang dilihat. Tuhan ngomong jangan tembus sesuatu yang tidak terlihat dengan iman, bukan iman biasa dikatakan. Karena sesuatu di sana ada yang lebih baik. Walaupun dagangannya sama, walaupun usahanya sama, tapi dia nggak bisa lihat Tuhan sediakan luar biasa. Kenapa dia gagal? Karena memakai mata jasmani untuk melihat kondisi di depan. Nggak bisa, saudara-saudaraku. Percayalah, nggak bisa. Karena semua orang ngomong, saya berapa orang, bahkan berpuluh orang. Setiap saya tanya pengusaha yang udah kaya, gimana Pak? Pak Kennedy hidup aja udah puji Tuhan. Nggak boleh, saudara. Luar biasa, karena kita bisa tembus melihat sesuatu yang ada di depan, yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi memerlukan iman yang mengalami terobosan. Akibat 10 orang pengintai ini karena melihat kabar, menyampaikan kabar busuk dan melihat dirinya seperti belalang dikatakan, akhirnya seluruh bangsa Israel mengalami orang itu akibatnya. Orang nggak bertumbuh imannya, orang yang nggak mendobrak imannya yang biasa-biasa menjadi luar biasa, itu akan berakibat fatal. Baca Bilangan pasal 13, pasal 14. Tuhan marah. Kenapa? Karena orang Israel lebih percaya kepada mendengar berita yang imannya itu nggak bertumbuh. 10 pengintai ini imannya nggak bertumbuh. Hanya sebatas percaya sama Tuhan. Saudaraku, dengarkan ini. Walaupun saudara nggak suka mendengarkan ini. Kalau saudara katakan, cukup saja percaya sama Tuhan, Pak Kennedy. Selebihnya jangan. Iblis juga percaya sama Tuhan, saudara-saudara. Iblis juga tahu, lebih pintar dia, lebih paham tentang Tuhan daripada kita. Tapi dia nggak punya iman untuk percaya bahwa dia satu-satunya yang layak disembah. Padahal kemenangan sudah di depan mata mereka, mujizat sudah di depan mata mereka, pertolongan sudah di depan mereka. Tinggal satu langkah, mereka masuk ke negeri perjanjian. Padahal 40 tahun sudah dilalui proses panjang. Banyak pengalaman iman yang mereka hadapi, yang mereka alami. Tapi 40 tahun itu membuat mereka cukup 10 orang memberitakan kabar busuk, mereka langsung ciut. Sudah kan gak usah 10 orang membuat kita bisa ciut. 1 orang saja ngomong begini. Udahlah, rumah jangan terlalu banyak-banyak percaya sama Tuhan dah. Di masa sekarang mah gitu. Iya ya, pasti sudah ngomong gitu. Udahlah, gak usah terlalu mengandalkan Tuhan masa sekarang mah. Cukup 1 orang sudah langsung melemahkan iman saudara. Tapi 2 orang ini luar biasa saudara, yang mengalami pertumbuhan iman. Lihat, bedakan perkataan ayat 30, kitab Bilangan pasal 13 ayat 30. Ini perkataan dari orang yang tidak mengalami terobosan iman. Bukan, pasal 30 yang mengalami terobosan iman. Tadi ayat
bukan pasal. Ayat pasal 13 ayat 30. Ini adalah perkataan dari orang yang mengalami terobosan iman. Bandingkan dengan ayat 31. Ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Berani nggak kita ngomong di masa sekarang ini? Enggak, aku mau maju. Pasti aku ditolong Tuhan, pasti aku menang, pasti aku diberkati. Atau saudara katakan, jangan, kamu ini kabar-kabar busuk diberitahukan di sekeliling saudara. Atau saudara berani berkata, buka masker, sudah enggak saya, sudah kunang-kunang lihat di berita saya. Atau pasal 3 ayat 31, mana saudara yang paling yang sering kita ucapkan? Ayat 31 dikatakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Atau kita ngomong, saya nggak mau maju, saya nggak mau melakukan yang ini karena semua orang yang melakukannya gagal. Atau kita ngomong sama seperti Kaleb, ayo kita maju, pasti kita memenangkannya. Ayo kita maju, karena kita pasti berhasil. Atau kita mau perkataan yang sama, kita lebih sering memakai perkataan yang ayat yang ke-31. Udahlah, udah coba 1 bulan yang lalu, gak ada hasilnya, lebih banyak ruginya daripada untungnya. Udah coba di 2 bulan yang lalu, saudara. Kenapa? Karena kita hanya fokus kita hanya pada bersandar pada apa yang bisa dilihat. Iman yang mengalami terobosan adalah iman yang mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh mata jasmani kita. Kalau bisa dilihat oleh mata kita, saudara, nggak perlu iman. Ibrani katakan saudara. Sejak saudara bisa lihat juga contoh yang lain tentang Raja Saul dengan Daud waktu menghadapi Goliat. Orangnya kalau saudara lihat, Goliat itu waktu Saul melihat sama besarnya dengan yang dilihat oleh Daud. Tapi kalau saudara lihat, waktu saudara baca, lain dengan Daud, sekalipun musuhnya sama, tetapi Daud tidak gentar menghadapi Goliat. Waktu Raja Saul melihat, dia gentar. Apa bedanya saudara-saudaraku? Saul itu hanya tahu bahwa dia punya Allah, tetapi dia nggak percaya bahwa Allah di pihaknya, bahwa Allah sanggup mengalahkan. Kalau dia bersama dengan Allah, sanggup mengalahkan Goliat. Tapi Daud si kecil, saudara, tapi sanggup menembus imannya. Dia katakan, kalau aku di pihak Allah, kamu ini orang busuk. Perkataannya itu perkataan busuk yang dikeluarkan, yang menakut-nakuti dari Goliat. Itu bisa nggak mempengaruhi Daud si kecil. Kenapa? Karena Daud tidak hanya fokus pada apa yang dilihat. Dia bisa menembus jauh di mana Allah bersama-sama dengan dia, di mana tangan Allah akan menopang dia, saudara. Mengapa? Karena Daud tidak hanya menggunakan mata jasmaninya, tetapi dia juga melihat apa yang tidak dapat ditembus oleh mata jasmaninya, yaitu iman. Dengan iman Daud maju, dengan iman Daud berperang, dan dengan iman juga Daud mengalahkan dan menjatuhkan Goliat yang maha besar itu. Kalau keadaan tidak hanya fokus pada apa yang dapat dilihat oleh mata jasmani kita, reaksi kita akan sama dengan 10 pengintai yang hanya mengabarkan kabar busuk, yang hanya melihat dirinya itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita hanya mampu melihat, fokus pada apa yang terlihat, kita akan reaksi kita sama seperti siapa? Raja Saul. Ketika menghadapi tantangan, melihat sesuatu yang besar, masalah yang besar, gentar dan takut, lari, saudara-saudara. Padahal saudara-saudara, akhirnya Raja Saul itu gagal mengalahkan Goliat. Tapi Daud yang kecil, tapi dengan iman, saudara, dapat mengalahkan Goliat yang besar dan sangat besar. Kita berhenti
menggunakan iman yang biasa-biasa di zaman yang sangat tidak penuh dengan ketidakmungkinan, penuh dengan ketidakpastian ini. Saya dorong saudara, ayo upgrade iman kita. Terobos imanmu yang lama itu. Terobos iman, bongkar imanmu yang biasa-biasa itu. Bongkar! Bangunkan imanmu yang sudah tertidur itu. Di masa-masa sekarang ini semakin malas untuk berdoa, semakin malas untuk baca Alkitab, semakin malas untuk beribadah. Itu udah lumrah, saudara-saudara. Contoh lain, kalau saudara baca kitab Ibrani tadi pasal 11 ayat 8 sampai ayat 12 saya bacakan. Ini contoh yang lain. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, nggak bisa dia lihat, dijangkau dengan mata jasmani apa yang Tuhan janjikan di depan. Tapi dia berangkat karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan. Itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nanti kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah seolah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia itu Allah yang memberi janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malah orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kenapa Abraham yang istrinya sudah mati pucuk, yang nggak mungkin melahirkan, nggak mungkin punya anak, usia Abraham sudah tua, nggak memungkinkan juga dia punya anak, tapi bisa masih melihat janji Tuhan itu akan nyata? Kenapa? Karena dia nggak pakai, nggak bersandar, nggak fokus pada apa yang dilihat. Kalau dia lihat, Tuhan ini bohong, masa istri gue udah mati pucuk begitu disuruh melahirkan, nggak mungkin atuh. Itu nggak alami. Prosesnya Sarah itu nggak mungkin lagi melahirkan, karena dia lihat, Sarah lihat, aduh, suami gua udah begitu, jalan aja udah selempungan, gimana mau punya anak? Nggak kayak gitu, saudara-saudaraku. Di masa sekarang ini saudara harus punya iman seperti Abraham, punya iman seperti siapa? Seperti Sarah. Nggak mungkin semua orang, bahkan suami kita ngomong nggak mungkin nih, nggak mungkin Pi, nggak mungkin. Anak-anak kita semua ngomong nggak mungkin usaha ini bisa berhasil. Ngomong mungkin karena saya bersama dengan Tuhan. Kita bisa tembus apa yang disediakan Tuhan, berkat Tuhan di dalam usaha ini. Nggak mungkin punya masa depan sekarang, kuliah aja udah nggak beneran. Gimana kuliah di rumah sambil dosennya ngomong bla bla bla, dia kadang makan, kadang ke kamar mandi lagi. Nggak ada, hanya nungguin absen, saudara-saudaraku. Kalau udah absen semuanya muncul wajahnya. Udah nggak mungkin punya masa depan. Saya ngomong sama waktu saya wisuda, nggak mungkin masa udah doktor, wisudanya kayak ece-ece. Nggak mungkin punya masa depan kayak gini mah. Banyak orang ngomong. Karena banyak STT sekolah tinggi mengembalikan mahasiswanya di asrama, dikembalikan ke kampung. Di kampung tiba-tiba sampai nggak bisa online. Karena nggak bisa, nggak punya laptop, nggak punya apa itu lagi, nggak punya wifi, nggak punya internet, habis tadi, nggak punya segala-galanya. Langsung ngomong, udah masa depan habis. Enggak, saudara, masa depanmu masih cerah. Amin, saudara. Masih cerah, masih cerah, masih cerah, saudara. Kalau kamu pernah ikutin acaranya Mata Naswa ya. Itulah. Dia ngomong, angkatanmu adalah angkatan yang spesial. Bisa melaluinya dengan baik. Maka masa depanmu pun bukan masa depan yang spesial. Jangan ngomong begini, alah, ijazah corona.
Wisuda jenisnya jenis corona. Akhirnya juga berkat corona. Saudara berarti hanya melemparkan kata-kata supaya pikiran dan hati kita dengar. Padahal itu berita busuk. Seperti 10 pengintai yang membawa engkau 40 tahun bangsa Israel itu keliling mengerjakan, melakukan, menjalani jalan yang sama selama 40 tahun. Karena apa? Ada kabar busuk yang dibawa 10 orang pengintai ini, dan bangsa itu percaya. Dan itu sangat berbahaya. Dan banyak kau dengar, nanti tetap teman-temanmu akan kau dengar berita-berita busuk. Berita-berita yang membuat saudara down, membuat saudara nggak mau berlangkah, membuat saudara malas belajar. Apa gunanya belajar? Sekarang saudara berpikir bahwa nilai bisa saudara, sekarang kan nggak ada lagi ujiannya. Saya saudara, anak saya Jessica ujian, saya ikut ngerjainnya. Udah nggak murni saudara. Bahkan waktu dia sarjana hukum, saya nggak mungkin saya bisa menyentuh hukum ini. Tapi saya kerjakan satu ujian, satu mata kuliah, 90 nilainya UAS. Luar biasa tidak? Nggak pernah nyentuh yang namanya pasal, nggak pernah nyentuh yang namanya macam-macam. Saya juga ngomong apa ini? Tapi waktu saya buat makalahnya 90, keren tidak? Sampai anak saya butuh saya yang kerjain semuanya. Nilainya keren. Jangan ngomong saudara-saudaraku, saudara, masa depanmu nggak ada di masa corona ini. Masa depanmu, anak-anak muda, cerah di masa corona ini. Amin, saudara. Ibu-ibu, masa depanmu juga cerah. Percayalah. Abraham sadar bahwa secara fisik dia dan istrinya sudah tidak mungkin lagi memiliki anak karena sudah lanjut usia, atau Sarah sudah mati pucuk. Artinya Abraham dan Sarah tidak lagi mengandalkan apa yang dia lihat, mengandalkan kondisi realnya, nyatanya nggak mungkin. Tapi untuk bisa berangkat dari tidak mungkin, meraih hal-hal yang menjadi yang mustahil bagimu meraih itu, harus keluar dari iman yang stagnan, yang biasa-biasa. Terobos, bongkar iman yang lama itu. Karena iman yang lama nggak memungkinkan Abraham dan Sarah punya anak. Di masa sekarang ini saudara nggak mungkin, tapi di masa inilah engkau menikmati hal-hal yang luar biasa. Saya ngomong gini saudara, dengarkan ini baik-baik. Kalau mata jasmani kita melihat seperti yang dilihat oleh pengintai, 10 pengintai, kalau mata jasmani kita seperti yang dilihat oleh Raja Saul, akhirnya saudara takut, saudara gentar, saudara tidak berani maju. Itu artinya kita membutuhkan terobosan iman, keluar dari iman yang lama, iman yang biasa-biasa, iman yang stagnasi, iman yang gak bertumbuh, iman yang kekanak-kanakan. Keluar, karena itu semua gak bisa menolong saudara. Saya teriakin sekalian. Sehingga kita bisa berkata, Allah, kita sanggup menggenapi semua janji-janjinya kepada kita. Amin, saudara-saudaraku. Allah kita tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun dunia ini sudah memberitakan kabar-kabar yang gak baik dalam hidupmu, mengganggu masa depanmu. Orang Kristen yang mengalami terobosan bukanlah orang Kristen pemalas. Pemalas beribadah, pemalas berdoa, malas baca Alkitab, malas melayani, malas memberi, malas memberitakan Alkitab atau memberitakan firman Allah. Orang Kristen yang mengalami terobosan iman bukanlah orang Kristen yang pikirannya didominasi oleh dunia. Standar kekristenan sama dengan standar dunia di 2 Timotius 2 ayat 21. Standar kekristenan yang mengalami terobosan iman, standar kekristenan yang mengalami terobosan iman harus menjadi perabot rumah yang mulia, perabot yang kudus, yang dipandang layak oleh tuannya, yaitu Yesus Kristus, dipakai di masa-masa sulit ini. Siapa lagi kalau iman kita sama semua dengan orang Kristen? Tuhan mau cari yang beda. Orang Kristen yang tidak mengalami terobosan, orang Kristen yang mengalami terobosan iman, bukan lagi orang Kristen yang suam-suam, hari ini berapi-api, tetapi besok padam. Minggu ini bersemangat, semangat melayani, semangat berdoa, semangat baca Alkitab, semangat, tapi minggu depannya loyo. Hari ini panas, tetapi besok dingin, atau tahun depan dingin. Orang Kristen yang mengalami terobosan iman, bukan orang Kristen yang stagnan, saya katakan. Orang Kristen yang mengalami terobosan iman, pikirannya
mengalami perubahan, prinsip hidupnya juga mengalami perubahan. Asal ada makanan. Kalau saudara baca 2 Timotius 6 ayat 8 sampai 12, prinsip hidup di masa sekarang, saudara-saudara, itu diajarkan oleh Paulus di 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 12. Asal ada makanan, asal ada minuman, asal ada pakaian cukup. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelemah lembutan di masa sekarang. Itu prinsip hidup. Rebutlah hidup yang kekal di masa-masa sekarang ini. Target hidup orang yang mengalami terobosan iman adalah Roma 12 ayat 1. Dikatakan dapat mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Prinsip target hidupnya di masa sulit ini, saudara-saudaraku, tidak serupa dengan dunia. Titik. Pikirannya harus mengalami perubahan. Sekarang yang dicari perkara-perkara di atas, saudara-saudara, bukan lagi perkara-perkara di bumi. Karena perkara di bumi akan menghancurkan kita, membawa kita semakin jauh, semakin tenggelam dan tenggelam dan tenggelam dan tenggelam dengan bumi. Tapi pikiran-pikiran yang di atas, perkara-perkara di atas, itu akan membawa kita semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Akhirnya sama seperti Kristus dan sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami sudah selesai. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau keluar dari iman yang biasa-biasa, iman yang tertidur, iman yang stagnan, iman yang gak bertumbuh, iman yang tidak mengalami perubahan. Karena kondisi zaman sekarang ini sangat cepat berubah. Kami mau juga mengupgrade terus dan terus, mendobrak sesuatu yang biasa-biasa, yang membuat kami kalah. Kami mau dobrak, kami mau angkat iman kami lebih lagi dan lebih lagi, sehingga kami mampu melihat bukan hanya sebatas apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami, tapi kami mampu melihat apa yang disediakan Tuhan di depan kami. Itu hanya dimungkinkan ketika iman kami mengalami terobosan. Karena iman itulah yang memampukan kami melihat sesuatu yang tidak ditembus, yang tidak mampu dilihat oleh mata kami. Tapi iman yang mengalami terobosan itu dapat melihat apa yang Tuhan sediakan di masa-masa yang sukar ini. Bapa, Engkau bersama dengan kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Saudara, pulanglah bukan dengan iman yang stagnan, bukan dengan iman yang kemarin, tapi pulanglah dengan iman yang menyala-nyala, iman yang bertumbuh, iman yang melampaui akal kita, yang melampaui dengan apa yang dapat kita, hanya dapat yang kita lihat dengan mata kita. Mari kita lihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan di depan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diberkatilah rumah tangga, diberkatilah anak-anak, diberkatilah hidup, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah usaha, diberkatilah masa depanmu. Engkau keluar dan masuk, engkau membawa berkat yang luar biasa. Dipelihara Tuhan kesehatanmu, karena Tuhan akan menutup dan bungkus engkau dengan kuasa darahnya. Bekerjalah, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Ketika engkau tidak mampu menembus dengan mata jasmanimu, pergunakanlah iman yang mengalami terobosan. Karena di depanmu Tuhan menyediakan mujizat. Di depanmu Tuhan menyediakan perkara-perkara besar. Di depanmu Tuhan menyediakan berkat yang besar. Kalau engkau dikelilingi dengan perkataan-perkataan orang-orang yang mengatakan tidak mungkin, lihatlah dengan imanmu. Di sana ada hal-hal yang bagi Tuhan itu mungkin. Bagimu dan orang-orang di sekitarmu mengatakan itu mustahil. Tapi lihatlah dengan imanmu. Bagi Tuhan yang sudah menyediakannya buatmu, itu tidak mustahil. Angkatlah tanganmu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bergeraklah bersama-sama dengan imanmu yang mengalami terobosan. Raih mujizat dan berkat Tuhan yang luar biasa di masa-masa sukar ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus,
akan menaungi hidupmu dan hidup saya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati saudara. Berkat ini buat saudara dan saya. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.